Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abdul Rahman dari kelas 12 IPS 3. Saya akan bercerita tentang keadaan selama pandemi COVID-19 ini, atau keadaan pandemi COVID-19 pada saat ini. Tugas ini tugas monolog mengenai keadaan pandemi pada saat ini untuk ujian praktek seni budaya dan keterampilan. Awal tahun yang kurang baik bagi saya sendiri dan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Awalnya itu kita hanya libur selama 2 minggu, tetapi tidak menutup kemungkinan sampai saat ini dan hampir 1 tahun kita libur. Satu dunia ini sangat digemparkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Adanya pandemi COVID-19 ini membuat kita sulit untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Virus COVID ini berasal dari negeri Panda, yakni negara Cina ya. Virus ini berawal dari bulan Desember tahun 2019 lalu. Angka kasus infeksi virus corona ini kian bertambah setiap harinya. Wabah ini menjadi pandemi global dan telah menyebar di 213 negara di dunia dengan jumlah korban positif lebih dari 2,1 juta orangnya, bukan hewan. Dan jumlah kematian lebih dari 146.000 orang. Sangat banyak ya. Di Indonesia sendiri hingga saat ini kasus COVID-19 terus bertambah setiap harinya. Dan telah melebihi 1 juta orang yang telah terinfeksi hingga saat ini, dan korban yang meninggal dunia pun sudah banyak. Saya tidak tahu tapi berapa jumlahnya. Banyak langkah mitigasi diambil oleh tiap negara. Namun carut maut penanganan menjadikan virus berkembang semakin masif dan termasuk di Indonesia. Aku bingung harus mengatakan bahwa ini adalah bencana atau bukan. Tetapi dibilang bencana ya ini bencana karena ini telah merugikan banyak orang. Bencana untuk kita semua dan terutama untuk bangsa Indonesia ya. Banyak pekerja di Indonesia itu dirumahkan, bahkan ada yang di PHK. Orang miskin baru mulai bertambah semakin banyak, pengangguran makin banyak. Program bantuan pemerintah juga mulai digulirkan dari dana bantuan bagi korban dan masyarakat terdampak, namun tak sedikit pula yang belum bisa merasakan karena uang bansosnya itu dikorupsi oleh menteri. Berbagai macam himbauan telah dilakukan oleh pemerintah, seperti upaya penerapan 3M, yakni pertama, kita harus memakai masker jika kita keluar rumah. Nah, kedua itu kita harus mencuci tangan atau memakai hand sanitizer ketika kita lagi di luar. Nah, yang ketiga itu kita disuruh untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan, karena itu akan menimbulkan banyaknya orang-orang yang akan terinfeksi. Di daerahku telah dilakukan berbagai macam upaya seperti penyemprotan disinfektan di setiap seminggu sekali. Rasanya aku sangat takut sekali dengan virus ini. Terkadang aku berpikir, apa mungkinkah aku telah terinfeksi dengan virus ini? Tapi aku tidak tahu, bisa saja aku telah kena. Jenuh rasanya aku di rumah saja. Tidak ada hiburan yang bisa dinikmati. Karena pandemi ini kegiatan sehari-hariku menjadi berubah atau menjadi sangat berbeda. Seperti contohnya itu sekolah offline. Sekolah offline yang biasanya aku sekolah setiap hari, belajar di sekolah, menjadi berubah menjadi belajar daring dari rumah. Itu sangat membosankan. Kegiatanku ketika pulang sekolah seperti bermain bersama teman-teman pun menjadi berubah, tidak bermain sama sekali. Tapi demi kebaikan, aku akan lakukan itu. Saat ini ya, tenaga kesehatan makin banyak yang gugur akibat pandemi COVID-19 ini. Kasus terinfeksi sangat-sangat banyak dan kematian juga sangat banyak. Kematian dan kasus infeksi pada tenaga medis yang bertugas di unit khusus dan atau rumah sakit rujukan COVID, tapi juga terjadi
di unit yang tidak melayani pasien secara langsung, hingga fasilitas layanan primer yang tidak melayani pasien COVID. Studi di Inggris telah mengatakan bahwa para tenaga medis atau para tenaga pembersih rumah sakit lebih besar yang terinfeksi sebanyak 34,5%. Sedangkan tenaga medis yang di bagian ICU itu hanya 14,8%, tapi itu cukup banyak. Itu bukan hanya, tapi banyak. Hal ini mungkin karena pencegahan ya, dan penggunaan APD telah dilakukan secara baik di lingkup tenaga di ruang ICU. Sedangkan di tenaga khusus atau tenaga pembersihan itu tidak dilakukan dan terlupakan. Semua ini salah karena virus corona ini merubah semuanya. Dan sekarang virus corona ini telah mendunia dan hampir membunuh 100.000 manusia di dunia. Tapi bisa saja ini semua teguran dari Tuhan kepada manusia yang telah mengotori dunia dengan segala polusi dan sampah yang menggunung. Sangat banyak, apalagi di kota seperti kota Jakarta. Aku berdoa dan aku berharap agar semuanya tetap membaik. Semoga dunia bisa menjadi lebih sehat dan lebih bersih karena virus ini. Aku juga harus rajin cuci tangan dan memakan makanan sehat dan tetap di rumah saja agar keluarga tidak tertular oleh virus corona ini. Cepat pergilah virus-virus. Kamu membuat saya merasa sulit untuk bermain bersama teman-teman saya. Saya sudah bosan di rumah, saya butuh hiburan. Saya butuh bermain bersama teman-teman. Kabarnya pada saat ini vaksin COVID-19 ini telah ditemukan dan telah sampai di Indonesia. Vaksin COVID telah diberikan kepada para tenaga medis di Indonesia karena mereka tuh berinteraksi secara langsung dengan pasien yang terkena COVID itu. Mereka divaksin tuh agar agar mereka tuh terhindar, meminimalisir mereka terkena virus itu dan mengurangi angka kematian dan angka positif yang ada di Indonesia. Aku sangat berharap agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Aku selalu berdoa agar aku dan keluargaku ini dapat terlindung dan dijauhkan dari virus corona ini. Berbahaya banget virus ini. Dan aku berpesan untuk para korban yang terinfeksi ini agar mereka kuat dan mereka semoga lekas disembuhkan. Dan semoga pandemi COVID ini segera berakhir secepatnya. Ya mungkin segitu saja monolog saya ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau hal-hal yang tidak baik. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.